Selamat pagi, perkenalkan nama saya Petrus Paulus Warawaring. Saya guru agama Katolik dari SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Timika, Papua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan pelajaran agama Katolik dari kelas 11 tentang aborsi dan eutanasia. Selamat menyaksikan. Pada hari ini kita akan belajar tentang aborsi dan eutanasia. Aborsi dan eutanasia dalam pandangan Katolik atau Gereja Katolik sangat ditentang dan ada alasan terpenting sehingga gereja menolak sekali tentang masalah aborsi dan eutanasia ini. Kita lihat berikut. Pengertian aborsi ialah tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang lebih 20 minggu. Dan ini bukan semata-mata menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, tetapi juga karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu. Jadi mungkin karena anak cacat atau anak haram dalam istilah pasar seperti begitu. Ya, aborsi berasal daripada bahasa Latin yaitu abortio, ialah pengeluaran hasil konsepsi atau uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum siap hidup di luar kandungan. Jadi kalau ini berarti kita semua tahu bersama tentang bagaimana aborsi itu terjadi. Kita lihat macam-macam aborsi atau abortus. Aborsi spontan atau alamiah. Ini berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, atau baik keracunan obat dan lain-lain. Juga terjadi pada ibu yang mungkin olahragawan atau benturan keras dan berbagai macam yang lainnya sehingga bayi ini atau terjadilah pengguguran kandungan sebelum proses kelahiran. Kemudian yang kedua, aborsi buatan atau sengaja yang disebut dengan provocatus criminalis adalah pengguguran kandungan dengan cara atau pencegahan kelahiran disengaja. Ini kebanyakan terjadi pada anak-anak usia remaja maupun ibu juga yang atas izin dokter atau dukun beranak sehingga terjadilah proses pengguguran itu. Kemudian yang ketiga, aborsi terapeutik atau bisa disebut dengan abortus per factum. Itu adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Jadi ada beberapa yang nanti kita lihat pada berikut. Ini aborsi atau kuret yang dilakukan dengan cara kuret, yaitu memasukkan alat-alat tertentu atau alat-alat medis ke dalam rahim sehingga dikeluarkan janin itu, atau boleh dikatakan dipotong-potong atau di blender sedemikian rupa sehingga keluar dalam bentuk darah atau bercak-bercak darah dan seterusnya. Saya rasa ini sudah banyak yang kita ketahui termasuk di kalangan masyarakat luas. Kemudian metode penyedotan itu seperti toples yang kita lihat pada gambar sana. Ya, disedot dengan kekuatan tertentu daripada mesin sedot sehingga bisa janin itu bisa masuk, dan ini juga berbahaya bagi rahim kalau umpamanya tidak kuat atau bermasalah, berarti rahim bisa mengalami pendarahan atau robek, dan ini sangat berbahaya. Ya, kemudian metode racun atau garam ini digunakan yaitu dalam bentuk jarum suntik. Air ketuban dikeluarkan diganti dengan larutan konsentrasi garam. Jadi bayi akan menelan garam sehingga dia keracunan dan mati. Kemudian yang keempat adalah sesar, dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan atau rahim yang dimasuki alat bedah melalui dinding perut.
Ya kalau sesar ini sudah diketahui oleh kita banyak, anak-anak juga sudah tahu. Dan ini dilakukan pada ibu hamil juga yang sudah tidak bisa lagi melahirkan secara normal sehingga dilakukan sesar. Tapi itu dalam kalangan gereja dibolehkan, atau kalau sesar yang normal berarti dibolehkan. Tetapi kalau disengaja karena memang tidak menerima janin atau bayi yang ada dalam kandungan dengan alasan tertentu, maka itu dilarang oleh gereja sendiri. Kemudian kita lihat yang berikut lagi. Mengapa atau alasan orang melakukan pengguguran kandungan atau aborsi? Pertama, alasan ekonomi. Jelas masalah ekonomi ini membuat sehingga seseorang itu tidak bisa untuk menerima keadaan tertentu sehingga dia menggugurkan kandungan. Bayi tidak bisa ditanggung jawab oleh ibu sendiri. Dalam hal ini bahwa ibu tidak bertanggung jawab pada bayi karena mungkin kecelakaan atau ekonomi yang terpuruk sehingga berpikir nanti mau makan apa bayi ini. Kemudian alasan egois, anak cacat atau anak tidak normal. Ya ini jelas. Dan mungkin dalam kasus tertentu ya kalau di USG dilihat bahwa anak itu cacat, baik kepalanya besar atau kakinya tempang dan segala macam lainnya, maka ini bisa ditolak dan digugurkan agar terbebas daripada desakan-desakan atau cibiran daripada kehidupan sosial di mana masyarakat akan menilai secara manusiawi. Kemudian 3, alasan psikososial, korban perkosaan. Ya jelas seseorang kalau mengalami korban perkosaan ya dia mungkin tidak bisa menerima janin yang dalam kandungan sehingga dia sendiri atau alasan keluarga untuk menggugurkannya. Ya, kemudian kita masuk dalam pandangan gereja Katolik tentang aborsi. Apa pandangan gereja? Ajaran gereja tentang aborsi, pengajaran magisterium gereja Katolik, Konsili Vatikan II Gaudium et Spes artikel 27, yaitu pengguguran kandungan atau aborsi, dan eutanasia atau bunuh diri yang disengaja apapun melanggar keutuhan pribadi manusia, yakni melawan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Dalam hal ini Allah yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang, bukan manusia. Kemudian dasar kitab suci tentang ini, Yesaya 44 ayat 2, di mana beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolak engkau. Kemudian Ayub 31 ayat 15, bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga, bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim. Kemudian Yesaya 14 1 dan 5, di mana Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dan itulah beberapa dasar kitab suci